Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji tentang al-ghina yumbitu an-nifaq, nyanyian menumbuh suburkan penyakit nifak. Tanaman yang namanya nifak akan tumbuh subur ketika disiram, dipupuk pakai apa? Pakai nyanyian. Buku karya tulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sebagai mukaddimah dari tema ini, kita sampaikan pertanyaan. Orang hidup itu yang dicari apa? Apa? Duit, harta, jabatan, apa yang dicari? Satu kata saja, kebahagiaan. Apa yang dicari? Kebahagiaan. Dan Allah memang menginginkan kepada hambanya bahagia. Dengan dalil yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu dapat kemudahan, kebaikan, kebahagiaan. Allah tidak menginginkan kamu mendapatkan kesulitan. Adam dicipta di mana? Surga. Bahagia enggak? Bahagia. Manusia lahir gimana kondisinya? Fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Di mana tempatnya? Sama, surga, bahagia. Berikutnya, letak bahagia ada di mana? Di pikiran, di mata, di telinga, di mulut, di syahwat, di hati. Itu kebahagiaan itu berada di hati. Dan masing-masing orang diberi hati. Dan kondisi awal itu bahagia. Berikutnya, hati bendanya ada di mana? Bisudur wa asyara ila sadri. Nabi SAW mengisyaratkan ke dada. Dan masing-masing dari kita punya dada berarti punya hati.
Berikutnya, pentasarrufannya, pembolak-balikannya, pengendaliannya. Siapa yang mengendalikan hati? Manusia yang ketempatan atau Allah? Jawab, Allah. Karena hadis menceritakan hati manusia berada di dalam jepitan jari-jari Allah. Lek saya menjepit begini, Allah menjepit bagaimana? Jangan dibayangkan, jangan ditanyakan. Lafaz menjepit iya, makna menjepit iya, imannya iya, tapi menanyakan tidak boleh. Tapi kembalikan kepada Allah, Allah menjepit sesuai dengan keagungannya, enggak sama cara makhluk menjepit. Bila Allah menghendaki, maka akan tetap terjaga. Allah melepaskan, enggak ada yang bisa mengembalikannya. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka kokohkan hatiku di dalam agamamu, ketaatan kepadamu. Untuk bahagianya hati butuh masukan enggak? Butuh suplai enggak? Ibaratnya perut bisa lapar, butuh diisi enggak? Kita butuh makan enggak? Jawab, iya. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rangsumnya. Maka bila kita ingin mendapatkan asupan, maka apa yang Allah suguhkan. Dan suguhan itu banyak. Ada yang suguhan betul-betul suguhan, ada suguhan yang bersifat mitasi. Andaikan duit enek sing asli, ada sing palsu. Kesemuanya punya kecenderungan kesamaan, yaitu membahagiakan. Cuma ada bahagia yang hakiki, ada bahagia yang nisbi, yang tidak hakiki. Bahagia yang nisbi, yang tidak hakiki, itu adalah dunia bersama isinya dan hiasan setan. Itu nisbi. Dunia bersama isinya dan hiasan setan, itu nisbi. Kenapa dikatakan nisbi, tidak asli, hanya sementara? Karena Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata ghurur. Mata itu kan kesenangan, tapi ghurur. Duitan artinya penggunakannya tidak asli, buat yang ketipu saja. Karena apapun yang dianggap indah dari dunia itu hanya sementara. Makan hanya di ujung lidah, itu suapan pertama. Selebihnya biasa. Orang menikah juga tidak selamanya bahagia, juga calonnya ditinggal mati. Walaupun ketika pas bahagia ngomong seiya kata sehidup semati jerei, tapi kenyataannya ya mati ya dewi. Kenapa? Itu memang ghurur, ditutup dengan kematian. Dan kesenangan yang ada itu sebatas hasil rekayasa. Apapun keindahan itu hanya sebatas hasil rekayasa, nggak asli. Dan itu ditambah dengan tasyin, hiasan dari setan. Itu hanya sebatas seumur bunga, tumbuh, mekar, harum, nggak berapa lama, layu, rontok, terkena angin, rusak, habis. Makanya siapa ingin bahagia dengan cara itu, maka dia pasti sengsara. Kenapa? Senengnya sementara, penutup susahnya selama-lamanya. Makanya orang-orang munafik itu
yang dicari itu aslinya kafir. Keislamannya hanya sandiwara untuk mengelabui lingkungan, karena lingkungannya sudah Islam. Dia bertahan dengan kekafirannya, hancur, mau perang pun juga enggak berani, terpaksa berpura-pura. Aslinya itu adalah akidah kekafiran, sementara orang kafir itu adalah gaya kehidupannya seperti hewan. Hewan itu makhluk dunia atau makhluk akhirat? Makhluk dunia. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang mencipta bumi bersama isinya untuk kamu, itu makhluk dunia. Sementara manusia itu makhluk akhirat, karena berasal dari akhirat, nanti kembali ke akhirat. Makanya kalau hewan termasuk makhluk dunia, ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Nah begitu, ada di bumi, itu adalah yang bersifat hanya sementara. Makanya yang namanya hewan semata dengan nafsu dan akalnya walaupun terbatas itu sudah cukup. Karena apa? Sementing melihat ada hijau-hijauan dimakan, kenyang tidur, makan lagi, kenyang tidur, mati, selesai, dan itu dimanfaatkan. Orang kafir begitu gaya kehidupannya. Makanya kepuasan hewan makan tidur, makan tidur. Makanya Allah menyebutkan waladzina kafaru yatamata'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan naru maswalahum. Orang kafir itu senang-senang makan-makan sebagaimana hewan, yang kelak neraka sebagai tempat kembalinya. Nah, karena dasar pemikiran orang kafir munafik seperti itu, maka kebahagiaan yang mereka cari adalah kebahagiaan yang direkayasa dari barang yang ada di bumi. Yang namanya musik nyanyi, itu kan gubahan barang di bumi, ya kan? Hanya gubahan barang di bumi. Makanya apabila orang beriman juga seperti itu nanti ya apa bedanya dengan orang kafir? Bedanya dengan orang munafik. Makanya kebahagiaan mereka sebatas senang-senang di dunia. Momen nggak boleh yang seperti itu. Itulah sebabnya kenapa mereka itu semangat sekali menghias dunia. Semangat sekali menghias dunia. Kerja tujuannya untuk makan dan senang. Selesai kerja, kesel, waktu istirahat cari istirahat. Ketika susah, hiburannya hanya sebatas wisata, makan-makan, syahwat, selesai. Dan itu amat sangat sementara, sekitar 60-70an tahun. Itu pun juga tidak genep. Sehari semalam 24 jam, enek wong guyu 24 jam. Lah enek kok malah khawatir. Kenapa? Masih sutris nopo? Stres. Maka daripada itu kita kembali kepada kebahagiaan yang betul-betul membahagiakan. Allah telah memberikan rangsum menu suguhannya, itulah zikir. Allah menyebutkan ala fi dzikrillah tatmainu al-qulub, ketahuilah dengan zikir membikin hati itu tentram. Makanya kita jangan cari kebahagiaan dengan musik, dengan nyanyi, itu gayane pemuja dunia. Gayane pemuja dunia, dan itu akan menumbuh suburkan penyakit nifak. Sekarang kita melanjutkan dari judul Al-Ghina Yumbitu An-Nifaq. Nomor 1 sudah kita urai kemarin. Sekarang kita membaca nomor 2. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma'tada ahadun, tidaklah seseorang membiasakan al-ghinaa, nyanyian, obah saobah nyanyi. Mau tidur nyanyi, selama tidur mimpi nyanyi, bangun tidur nyanyi, pegang HP nyanyi, mau kerja nyanyi, di kantor nyanyi, di tengah kerja supaya enggak lelah pakai headset isinya nyanyi.
Sampai ketika tawaf itu bukan merenung ayat-ayat apa itu hikmah hukum kandungannya, tetapi itu hanya indah syairnya. Seolah tekanan kata per kata yang terdengar dari bacaan itu adalah pas dengan irama kaki, plek plek plek, rasanya enak begitu. Tapi itu hanya sebatas sisi keindahan syairnya, bukan nuansa hukum yang menyentuh hati. Itu namanya orang yang membiasakan kepada nyanyian. Tidaklah seseorang membiasakan dengan nyanyi, obah-saobah nyanyi, illa kecuali wa nafaqa qalbuhu, hatinya nanti akan teracuni penyakit nifak, wa huwa la yas'ur, dia tidak sadar. Artinya jelek tidak terasa jelek. Kenapa? Membiasakan. Kenapa? Kecanduan. Prosesnya mahak, sedikit tapi bertahap. Lama-lama luar biasa. Kita cek, orang belum pernah merokok, mengkonsumsi pertama kali rokok enak atau enggak enak? Buat yang punya pengalaman bisa dijawab sendiri. Semula enggak enak, kemudian koncone njijal. Karena ada rasa bangga melu molo koncone, enggak enak ya panggah wae. Kenapa? Adaptasi. Lama-lama biasa, lama-lama enak, lama-lama kecanduan. Itu namanya mahak, bertahap. Seperti bahaya riba itu mahak, yamhaqullahu riba, mahaka yamhaqu. Sedikit tapi bertahap, lama-lama nanti hancur. Maka nifak pun juga demikian. Bila sudah kadung kecanduan, nifak itu sangat jelek. Itu juga tidak terasa, bahkan terasa nikmat, sebagaimana orang yang sudah kecanduan khamr. Bila sudah kecanduan, itu nanti nagihi. Kalau enggak, nanti malah bisa menggigil dan bisa mati. Kalau tidak mengkonsumsi, nanti bisa hancur. Makanya kita jangan menganggap jelek itu biasa. Kenapa? Bila sudah biasa, tambah lagi, lama-lama nanti akan menebal. Basa Jawane ngetel, apa ngetel ya? Biasanya ngetel itu kan kelasnya bolot daki kan ya. Tipis, lama-lama bertambah, lama-lama tebel. Begitu kena air diolesi, warnanya gak karuh-karuan. Itu jenenge ngetel. Kayak bejana bentuknya kuali, pertama kali dibakar, dijual bersih, meringin gitu kan. Nanti dibakar, diobori, lama-lama menghitam dan nanti akan menebal. Itu gitu prosesnya, itu namanya kecanduan. Sehingga nifak itu nanti tidak terasa. Walaupun fitrahnya benci tapi terasa indah. Kenapa? Kadang membiasakan. Walau arafa haqiqatan nifak la absara fi qalbi. Dan andaikan dia mengenal hakikat nifak, dan ketika dia betul-betul mengenal sifat nifak, dia akan melihat pada dirinya. Tapi itu selagi belum kecanduan. Lek kecanduan ya nggak bisa. Makanya apabila kita sudah sadar dengan kebaikan, berusaha untuk indah kepada Al-Quran dan menjauhi kepada nyanyian dan sebagainya, dan kita mengenal bagaimana karakter kenafikan, yaitu cari kebahagiaan. Nanti apabila pada diri kita kok ada rasa suka kepada nyanyi, disitulah kita bisa melihat ternyata pada diriku terjangkit penyakit nifak. Fa innahu masatama'a fi qalbi abdin qattu, maka sesungguhnya tidak akan berkumpul pada hati seorang pun mahabbatun nifak,
wa mahabbatul Quran, cinta nifak dan cinta pada Quran. Keduanya ini tidak akan bisa menyatu. Kepada nyanyi ya senang, kepada Quran ya senang, tidak bisa. Bila senang kepada nyanyi, kepada Quran nggak senang. Bila senang kepada Quran, kepada nyanyi nggak senang. Ini kira-kira bila kita baca Quran 5 menit gampang ngantuk atau tambah semangat? Jadi jawabnya mesem iso ngrasakne gitu loh ya. Apa jawabannya? Mesem itu bisa jawaban itu ya. Oh, sudah itu malah enak tak kita enak penguati loh ya. Sadar. Itu nggak akan bisa ketemu. Misalnya begini, yang satu sama-sama naik bis, tujuannya ke Kediri, yang satu tujuannya yang Surabaya. Ketika podo-podo ngantui, kemudian tidur, yang tenang itu sing yang Surabaya atau sing yang Kediri? Sing yang ke Surabaya itu iso tenang tidurnya, kenapa? Ngantuk, perjalanan masih panjang, tenang. Tapi sing yang Kediri gak iso. Nanti ngantuk, bablas, kasemulih nanti. Jadi cinta dunia, musik, nyanyi itu hiasannya, maka diajak kepada Quran tidak bisa. Kenapa? Quran mengajak pergi jauh ke akhirat. Cinta dunia itu mesti gelisah, mau turun, mau turun, mau turun, mau turun. Ketika baca Quran, ada suara publikasi lewat, berita apa? Publikasi apa lewat? Yang sering diiringi dengan musik. Gak perlu imami so bledru bacaan gitu kang imami. Ini apa? Telinga tersita suara indah nyanyian. So kacau itu nanti bacaannya. Tetapi apabila memang betul-betul cinta Quran, seolah telinga itu nggak akan bisa mendengar suara luar. Misalnya kita bisa melihat kisah seorang tabi'in kalau tidak salah, Urwah atau siapa namanya. Itu sakit, dokter mengatakan kakinya diamputasi, potong. Supaya tidak terasa berat, dokter menyarankan pakai pereda nyeri, dibius, rasanya ben hilang. Apa yang dikonsumsi biar hilang rasa? Khamr. Dan itu haram. Dia nggak mau. Tapi dia sudah punya pereda nyeri yang ia dapatkan dari resep Allah. Ia jawab, nggak mau, itu khamr. Masa berobat dari barang yang diharamkan? Nggak mau berobat dari barang yang diharamkan. Kalau gitu gimana? Nanti saya akan baca Quran. Bila saya sudah memerah, silahkan kamu potong. Karena sudah menyatu begitu. Dengan apa yang ia bawa, betul-betul konsentrasi. Kalau tidak percaya, siapa yang sedang kena penyakit si merah jambu? Apa penyakit merah jambu itu? Penyakit sudah kenal syahwat, siap nikah gitu loh ya. Namanya si merah jambu. Bila sudah kadung kecanduan rasa itu, ketika ngelamun dipanggil gak kerungu gitu ya. Bila sudah kadung menghitung bintang begitu, semua suara itu bisa hilang kabeh. Ini apa? Ngelamun, sedang terngiang-ngiang. Nah ternyata rasa begitu itu karena khidmat ketika membaca Quran. Betul-betul bisa menyelami. Sudah seolah indera luar itu putus, fokus satu titik.
Dikala itulah akhirnya dipotong gergaji. Begitu sudah terpotong, mendesis, tapi ra krasa lara, tapi nggak berapa lama pingsan. Nggak berapa lama setelah diobati, darah tidak mengalir, mungkin digolekne minyak panas, dicos nih gitu ya, celup nih, langsung mengering. Kemudian diperban, dia malam hari sholat dengan satu kaki. Tidak bisa seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita, cinta Quran tidak akan bisa menyatu dengan cinta nyanyi. Itu bertolak belakang, gak akan bisa. Perginya ke Kediri nggak bisa tidur, nuwak Pak Bis perginya ke Jakarta, nyenyak nggak tidur? Dan nyenyak. Makanya orang yang naik bis ke Kediri sama ke Jakarta, tidurnya pulas mana? Ke Kediri tidak bisa pulas, ke Jakarta bisa pulas. Quran mengajak perjalanan jauh, sementara orang cinta dunia tidak mau. Akhirnya itu nggak akan bisa bersatu. Itu mesti gelisah. Nah, begitu. Illa wa taradat ihdahuma al-ukhra, kecuali satu akan mengusir kepada yang lain. Cinta dunia menjadi hilang cinta akhirat, cinta akhirat juga akan menjadi hilang cinta dunia. Cinta pada Quran hilang cinta nyanyi akan kehilangan cinta kepada Al-Quran. Waqad syahadna sakla Al-Quran ala ahlil ghina wa simaihi, dan sungguh kita bisa menyaksikan beratnya membaca Al-Quran kepada orang yang sudah kadung kecanduan nyanyi dan menikmati dengan mendengarnya. Wa tubrimuhum bihi, dan akan membuat jemu pada Quran. Wa tamuntifaihim, dan menyebabkan mereka tidak bisa mengambil manfaat bima yaqra'u al-qari, kepada apa yang sang qari membaca. Tidak bisa menikmati keindahan Al-Quran. Fala tataharaku, maka nggak bisa bergerak, wala tahiju, nggak bisa bangkit, minhum, dari mereka pecinta nyanyi, al-qulub, akan hatinya. Fa idza ja'al ghina, ketika nyanyian datang, takhsha'u minhum al-aswat, maka suaranya itu akan menjadi tunduk. Begitu khidmat, menikmati, asik. Wa yaqa'u al-wajdu, maka di situ terjadi kebahagiaan hati. Wa tibus sahar, dan akan menjadi terbuka lebar ketika melek. Walidha tajituhum yufadiluna sima'al aghani, untuk itulah kamu bisa melihat mereka amat sangat khidmat ketika mendengarkan nyanyian wal musika, dan musik, ala simal Quran al-Karim, daripada mendengarkan Al-Quran. Maka dari sini kita nanti bisa menilai, saya sudah menjadi pecinta Al-Quran atau belum. Kalau sudah, tanda kebaikan. Kalau belum, berarti situ kemunafikan masih sedang bercokol. Disitulah orang harus berusaha untuk mengobati. Waqala ayyujata maftunu sima'il ghina wal musika ila wa huwa aksalunas ala solati. Dan amat sangat jarang orang yang sudah kadung terfitnah dengan mendengarkan Al-Quran, musik, kecuali dia akan menjadi orang yang paling malas untuk melaksanakan sholat, wala siyama sholat al-jamaah fil masjid, lebih-lebih apabila dia diajak sholat berjamaah ke masjid. Itu paling berat untuk dia. Lalu tadi poin yang ketiga, bagaimana dampak musik, nyanyi itu menumbuhkan sifat nifak yang telah diurai oleh penulis dan kita telah membacanya, dan kita bisa mengembalikan kepada diri-diri kita. Yang itu nanti kita juga harus melihat bagaimana pengobatannya apabila pada diri seseorang itu terjangkit pada dirinya
cinta kepada nyanyian, tidak suka kepada Al-Quran. Walaupun akil. Min akabiri ulama Hanabilah, dari tokoh besar dari madhab Hambali. Ingkana al-mughni mar'atun ajnabiyatun, mar'atan ajnabiyatan, apabila si penyanyi itu perempuan asing, artinya yahilu zawajuha, boleh untuk dinikahi. Banyak enggak penyanyi itu perempuan-perempuan? Kayaknya malah mayoritas. Laki-laki suka nyanyi, kadang itu malah dituduh sebagai banci. Banci apa bencong? Itu malah mayoritas. Dan itu ada di mana-mana. Seolah bisa dibilang nyanyi itu adalah perempuan. Walaupun juga ada sebagian yang laki-laki, tapi mayoritas itu adalah perempuan. Itu orang asing, artinya boleh untuk dinikahi, artinya bukan hubungan mahram. Fa innahu yahrumu al-istima'u ilaiha, maka hukumnya haram mendengarkan suaranya. Bila khilafin baina halabilah, tidak ada khilaf fatwa ini, pemahaman ini diantara orang yang bermanhaj Hambali. Jadi kalau begitu, telinga kita kena noda dosa sering apa tidak sering? Terlalu sering. Apalagi sudah pegang HP, berbagai macam nada seringnya juga yang seperti itu. Anak-anak sekolah pun juga sudah dilatih demikian. Atas nama senam pagi sudah diiringi dengan apa? Nyanyi, musik. Kantor juga sama. Pergi ke mall-mall, swalayan sama. Sampai panggilan nada di HP-nya, kadang Mbah Yai ketika ngimami belum didiamkan, apa suara panggilannya. Hanya itu juga dijumpai. Ternyata itu mendengarkan saja itu sudah tidak boleh. Ngerungok nih. Itu dari suara perempuan penyanyi yang itu bukan mahramnya. Nah, mahramnya boleh enggak? Istri nyanyi untuk suami boleh enggak? Oh boleh. Tapi untuk pribadi di dalam kamar boleh. Enggak apa-apa yang seperti itu. Jangankan kok suarane sak wongi lho ya. Jangankan kon jobone sak jeruni, nah begitu. Oleh kabeh yang seperti itu. Kenapa? Asa-asa itu memang ada saat-saatnya. Nah begitu. Perbuatan lahwun secara umum tidak boleh kecuali 3. Apa itu yang boleh? Pergaulan suami istri, orang bermain dengan kuda, anak panah, dan renangnya. Itu permainan, tapi itu boleh. Kenapa? Perkecualian, kebutuhan mendesak, persiapan fisabilillah, semuanya itu dibutuhkan. Yang keempat, wasarha Ibnu Hazm menjelaskan dengan gamblang bi annahu yahrumu alal muslim al iltizat bi simai naqmatil mar'ah ala ajnabiyah. Sesungguhnya haram kepada orang Islam untuk menikmati kelezatan mendengar suara perempuan asing yang bernyanyi. Yang tren-tren itu namanya siapa saja, banyak, kita tidak usah sebutkan namanya. Berikutnya kita masuk judul baru, ilajul ghina wal musiko, pengobatan ketika orang kecanduan atau mencari solusi supaya dia tidak terbawa pengaruh oleh serangan promosi adanya nyanyian yang luar biasa. Apa saja solusinya supaya orang itu bisa terobati dari musik nyanyi? Nomor 1, ala ibta'u an simaiha minar radio wa television wal video
wa ghairiha. Menjauhkan diri mendengar suara-suara entah yang terputar di radio, mayoritas kan? Televisi, mayoritas kan? Video-video malah bisa spesial. Apalagi zaman sekarang sudah ada kolom khusus video. Itu bila dibuka begitu isinya wis gak karuh-karuan. Makanya bila sudah tahu, makanya jauhi. Lafadz ibtiat itu adalah termasuk lafadz yang memiliki makna produktif, dan supaya produktif itu butuh mujahadah. Ba'uta jauh ikut wazan ifta'ala itu adalah tolabul bu'di, upaya untuk mencari kejauhan, berarti golek adoh, artinya ngedoh. Dan itu tidak akan bisa kecuali memaksa nafsu dan butuh mujahadah. Bukan sebatas juhdun, tetapi mujahadah. Bukan sebatas payah, tapi berpayah-payah. Karena ikut wazan fa'ala yufa'ilu itu menunjukkan kerja keras. Satu payah nggak boleh putus asa, disusul dengan payah berikutnya dan tidak ada batas. Sebagaimana Allah menjelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang siap berpayah-payah tidak kenal payah, siap payah di atas payah satu disusul dengan payah berikutnya, dan seringnya orang itu bosan. Yang kadang dia mengatakan sabar kan ada batasnya, gitu kan? Betulkah sabar ada batasnya? Betul. Apa batasnya? Mati. Mati silahkan. Sudah habis sabarmu. Artinya nggak harus bersabar lagi. Buat mukmin mustarih, dia istirahat. Silahkan dikatakan 6 solihan. Itu batasnya. Tapi selagi itu belum kedatangan mati, disitulah kesempatan untuk berpayah-payah, bekerja keras, dan itu seperti masa kerjanya nafas. Selagi ada nafas, di situ harus ada bekerja keras. Allah juga mengatakan fa idza faragta fansab, bila kamu sudah selesai satu kerja, iringkan yang lain. Makanya lafadz ibtiat itu menunjukkan kerja keras. Dipaksa nafsu untuk dijauhkan, betul-betul disapih. Makanya bayi disapih itu ndak usah ditanya, "Le, nduk tak sapih ya," gitu loh ya. Ini kira-kira andaikan bayi ini so ngomong, mau nggak disapih? Ya nggak mau. Ya ndak mau. Sementing mau mimik, bapak yang kerja, jak tulan, jak ngale, tidur nanti sama bapaknya, gitu kan ya. Sapih dari ibunya. Itu berat. Sehingga bahasa mengatakan nikmatil murdiatu wa bi'satil fatimah. Alangkah bahagianya bayi yang masih nyusu, alangkah susahnya bayi ketika disapih. Dan nyapih itu berat. Makanya kepada musik nyanyi kita harus punya program nyapih, itu berat. Itu kalau nggak menggunakan sifat mujahadah itu nggak bisa. Makanya harus dipaksa dan minta tolong kepada Allah Ta'ala dan cari lingkungan yang kondusif. Sekira tidak ada kebutuhan mendesak, HP itu dijauhkan. Dan ketika butuh, secukupnya, yang manfaat, selebihnya dijauhkan lagi. Lek nyanding, wah itu nanti setan akan menggerakkan tangan mengambil, akan menggerakkan jari untuk memilih, menggerakkan mata untuk memandang, menggerakkan pikiran untuk mencermati, menggerakkan syahwat untuk mati, terbawa nanti jadinya. Itu dijauhkan dari mendengar seperti itu. Maka media-media itu jauhkan. Makanya apabila ada kombinasi antara nada dan dakwah sebelum ngaji joget dhisik, waduh, gimana itu bisa terjadi? Itu harus pilih salah satu saja. Wala siyama al-aghani al-khali'ah, lebih-lebih nyanyian yang bersifat porno.
al-mashubah bil musika, lebih-lebih diiringi dengan musik. Itu pertama, caranya dengan cara menjauhkan media-media dan kita paksa diri kita menjauhi dan kita berdoa. Nomor dua, wa a'dhamu madati lil ghina wal musika dzikrullahi wa tilawatul Quran. Dan paling pentingnya sesuatu yang bisa mengendalikan supaya orang terjauhkan dari musik dan nyanyi, itulah zikir dan membaca Al-Quran. Itu jadi kesibukan kita, obah-saobah zikir, obah-saobah membaca Al-Quran. Bila kita sudah sibuk pada kebaikan, nanti akan dijauhkan dari sibuk kepada keburukan. Makanya kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, untuk membagusi ibadahku kepadamu. Ala dzikrika termasuk memperbanyak zikir. Dan kita wajib menyadari besarnya fadilah zikir. Apa itu? Kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan lewat musik itu ada hiasan, tazyin saja. Dan itu sementara. Bila nanti tidur lupa, bahkan tidur pun juga bisa terngiang, dan itu nanti bisa membuat hati semakin keras. Tapi membaca Quran itu akan lembut. Allah menyebutkan ala bidzikrillah tatmainu al-qulub, dengan zikir hati akan menjadi tentram. Itu penetralisir paling mujarab dari kecanduan musik nyanyi adalah paksa diri untuk zikir dan membaca Al-Quran, renungi dengan maknanya, pengamalannya, perbanyak istighfar, seolah nanti Allah akan menghiaskan indah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, bikin saya cinta kepada iman dan hiaskan indah. Sebagaimana di Al-Hujurat mengatakan, wa habbaba ilmul imana wa zayyanahu fi qulubi, itu menjadi lantunan doa kita. Habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Bikin saya cinta kepada iman dan hiaskan indah. Ke sana. Itu sesuatu yang bisa menetralisir bahaya kecanduan itu ke situ. Wala siyama qiraatu suratil Baqarah, lebih-lebih ketika orang tahu fadilah dari surah Al-Baqarah. Intisari Al-Baqarah itu apa? Intisari Quran itu Al-Fatihah. Intisari syariat itu surah Al-Asr. Intisari tauhid itu surah Al-Ikhlas. Kalau intisari dari Al-Baqarah apa? Ayat kursi. Intisari Asmaul Husna apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu ada intisarinya. Quran tentunya kita sekali baca nggak bisa selesai, dan nggak boleh sehari khatam, kecuali di bulan Ramadan. Imam Syafi'i bahkan khatam 2 kali, satu sehari, satu Ramadan 60 kali. Tapi selain daripada Ramadan nggak boleh, Quran khatam sehari, maksimal 7 hari sekali, atau sekitar itu. Nah, ketika belum bisa terbaca semuanya, di situ ada ayat yang spesial pengusir setan. Makanya intisari Al-Baqarah adalah apa? Ayat kursi. Bila belum bisa membaca semuanya, untuk menghalau rasa suka kepada musik nyanyi yang setan ikut membisikkan, maka baca surah Al-Baqarah. Di sana spesial pada ayat kursinya. Karena sabda Nabi SAW, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi yuqra fihi al-baqaratu, rawahu Muslim. Sesungguhnya setan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ben Al-Baqarah itu siaga menjadi satpam, tak tulis saya tempelkan nek tembok keliling, boleh. Itu saya kira sing terjaga tembok itu duduk wongi lah ya.
Bukan ditulis ditempelkan tapi dibaca, direnungi. Dibaca, jangan membaca saja. Membaca saja belum cukup. Nggak tahu itu dicela. Makanya orang membaca nggak paham itu masih dicela. Apa celaannya? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun au kama qol. Kamu jangan laksanakan sholat di mana kamu mabuk sampai kamu paham apa yang kamu katakan. Ini memberitahu kepada kita apa yang kita baca kita paham. Jangan membaca saja. Walaupun itu sudah berpahala, tapi jangan dibatasi, tingkatkan dengan pemahamannya. Sengaja tidak mau belajar juga dicela. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka enggak tadabbur, enggak tafakuh, enggak tadzakur untuk menyelami apa isi kandungannya? Itu membacanya itu lengkap dengan pemahaman sehingga nanti tahu apa yang dikandung. Dan itu indah tidak pahit. Lek pahit yang penting ditelan diombeni. Makanya ketika orang itu mengkonsumsi obat dokter sing jenenge pil, dimut po dikremus po dilek. Ya dikremus, ya gebres pahite pol. Kenapa? Racun. Tapi lek Al-Quran itu adalah indah, manis. Semisal orang itu menikmati makan, semakin dikunyah semakin manis enggak? Semakin manis. Ditabur itu supaya semakin manis. Bila tidak nanti bahaya. Jangan ditelan, diombeni. Seringnya dimasak itu hanya menelan, diombeni, hanya moco saja. Enggak menyelami apa maknanya. Makanya bacaan itu plus dengan pemahaman. Sehingga lisan sibuk ngomong, mata sibuk memandang, pikiran sibuk dengan perenungan, tadabbur maknanya, nanti akan kerja maksimal, fokus. Qala ta'ala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yunus 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat mir rabbikum, datang dari Allah Rabbmu. Bukan kreasi mengambil intisari dunia yang dihiasi setan, bukan, tapi dari Allah betul-betul resep yang sifat sebagai obat, betul-betul mengobati lima fisu terhadap apa yang ada di dada manusia. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk rahmat buat orang yang mau mengimaninya. Bukan dikenal sebagai mukmin, tapi orang yang mau mengimaninya, betul-betul percaya, mempelajari, tunduk dan siap untuk beramal. Itu namanya orang yang mengimaninya. Artinya menempuh jalan keimanan, berdoa semoga saya sah menjadi mukmin. Tapi kita nggak bisa mengklaim saya mukmin. Bolehkah kita mengklaim saya mukmin? Nggak boleh. Tapi menempuh jalan keimanan dan berusaha untuk jadi orang beriman, berharap semoga jadi mukmin. Makanya dia berusaha untuk menyambut itu sebagai obat. Itu tadi obat. Yang kedua, cara mengobati orang dari bahaya musik nyanyi. Pertama, kerja keras menjauhi. Yang kedua, disibukkan dengan menikmati penggantinya, mengkonsumsi obatnya. Yang ketiga, qiraatus sirati an-nabawiyati wasyama'ili al-muhammadiyati wa akhbari as-sahabati, yaitu membaca sirah, sejarah jalan hidup para nabi, dan as-syama'il al-muhammadiyah, profil yang dimiliki oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kabar-kabar dari para sahabat. Ternyata kita telah mendapatkan obat yang seperti itu sampai sepertiga Al-Quran. Apa itu? Sirah. Berapa persentasi sirah di dalam Al-Quran? Sepertiga. Akidah diwakili Qul huwallahu ahad. Ada juga syariat,
Mungkin terwakili dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk pelaksanaan syariat ibadah didasarkan di atas tauhid dan sunnah. Sepertiga berisi tentang sirah. Makanya fadilah al-ikhlas itu ada sepertiga Quran. Artinya Quran itu cerita tentang 3 hal ketika diklasifikasi umum. 1, cerita tentang akidah, ibadah, dan sejarah. Makanya apabila kita hendak mengoleksi sejarah, kita baca, itu luas. Kisah 25 nabi, 25 rasul, itu sing cilik-cilian ya. Rada gede lagi nanti bisa kisah sahih para nabi, para rasul, harus lebih tebal lagi. Ingin lebih luas lagi, kisah Al-Bidayah wan Nihayah, tulisan siapa? Ibnu Katsir. Untuk sahabat teringkas di dalam karakteristik 60 sahabat. Bila kita masuk toko buku, buku-buku sejarah itu banyak. Kumpulkan saja uang, beli. Selesai ini baca ini, selesai ini baca ini, itu indah. Sehingga nanti bisa memalingkan. Bahkan dengan membaca sirah nanti bisa kita melihat bagaimana perwujudan nyata kiprah Nabi berdakwah. Kan disampaikan semuanya. Apabila kita mau sibuk seperti itu, nanti akan terjauhkan dari musik dan nyanyi. Itu 3 langkah yang disuguhkan, yang diresepkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Siapa yang ingin mengobati dari musik dan nyanyi, maka 3 hal itu bila dimiliki insya Allah sudah cukup menjadi resep obat yang mujarab. Pertama, bekerja keras menjauhi sumber-sumber musik dan nyanyi, entah itu radio, televisi, dan macam-macam. Yang kedua, sibukkan membaca Al-Quran. Yang nomor 3, sibukkan membaca sirah. Karena perwujudan Quran itu berada pada sirah, pada sejarah jalan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang menonjol yang lain. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Insyaallah judul berikutnya kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah tersampai Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.